Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal API. Jadi kan ya banyak ya yang tanya-tanya API. Dan bahasan kali ini adalah poinnya adalah API itu walau yang beneran belum tentu kualitasnya bagus. Walau yang beneran itu belum tentu menjamin paling bagus. Ya, sebelumnya penulis mengungkapkan banyak alasan. Kali ini kita lihat dari cara pengujiannya, ya. Kalau alasan lain ya salah satunya API itu adalah standar terendah. Kalau misalnya kelulusan API itu kebalik. Kalau misalnya ya ada oli jelek, ada oli baik, ya. Mengapa kok banyak yang bisa lulus API? Ini kita bicara dulu ya. Bicara zaman dulu. Ini karena standar API itu adalah standar minimal yang dibuat oleh pabrik oli. Jadi bukan oleh konsumennya oli, tapi oleh pabrik, ya. Yang buat olinya yang pakai buat standar. Yang buat itu pabrik oli, bukan konsumen, bukan yang penggunanya. Memang ada kerjasama dari pabrikan kendaraan ya, tapi itu karena request misalnya mobil saya kalau misalnya dikasih oli standar ini jadi kayak gini karena ada masalah kayak gini, coba itu dikurangi gitu ya. Makanya itu jadi muncul pengurangan jadi DP, jadi muncul standar low SAP, low sulfur, as sama fosfor kalau nggak salah. Itu request dari pembuat kendaraan. Dan karena yang buat itu pabrik oli ya nggak mungkin lah mereka buat sehingga produk mereka nggak lulus. Ya jangan sampai lah ya. Oh, mereka yang buat standar kok mereka sendiri nggak lulus, ya ojo sampai lah. Jadi dibuat standarnya itu ya sedemikian rupa sehingga yang ketat-ketat kak ketok ya mau ya, yang merek saingan itu gak lulus, merek dia lulus mungkin bisa aja lah kayak gitu ya. Jadi standarnya sendiri emang sudah nggak mungkin terlalu tinggi. Jadi ada orang ngomong oli terbaik itu adalah oli yang lulus API, ya enggak lah ya, karena produk mereka kan nggak mungkin baik semua, pasti ada yang sengaja dibuat jelek ya. Nah, gimana caranya yang jelek ini bisa lulus juga kan? Wes itu satu. Penulis nggak buat panjang-panjang soalnya ya kasihan ya, ada beberapa yang nontonnya nggak sempat nutut soal kuota nentek jari ya. Wes penulis pendek kan. Tips ya, kalau dilihat di YouTube itu sering bisa menentukan kualitas. Jadi kalau nonton videonya penulis kualitasnya pakai 360p aja kalau ya lagi mepet kuotanya, karena apa jenenge kebanyakan ya gambar ini. Seandainya penulis sertakan sumber referensi gambarnya ya resolusi tinggi, terus penulis buat sedemikian rupa sehingga di resolusi rendah pun kelihatan. Kecuali kalau ingin baca beneran ya, baru resolusi tinggi. Pausen buat resolusi tinggi, wes.
Terus yang penulis ingin bahas sekarang adalah uji-uji yang ada di API. Uji-uji apa sih? Emang ada uji macam kompatibilitas, uji yang banyak oli ini bakal sulit lulus. Uji kompatibilitas terhadap sealnya, uji kompatibilitas terhadap bahan-bahan elastomer lah ya. Uji pemanasan, dipanggang sampai 250 derajat, dilihat penguapannya berapa. Kok gendeng 250 derajat? Jangan tanya penulis, tanya mereka, kenapa kok oli kok dipanggang sampai 250 derajat, panggang sampai 160 derajat. Kan mesin nggak segitu. Tapi ya itu cara mereka yang penulis tiru, yang ternyata dikritik. Padahal itu cara yang dilakukan oleh pabrik oli ya, oleh API juga. Ada uji CR stability. Ada berapa? 30 siklus, 50 siklus pengujian. Terus ada apa lagi? Yang namanya film strength nggak bisa diuji ya, jadi nggak ada pengujian film strength di situ. Terus apa lagi? Uji ya wes tak listkan lah ya, uji-uji yang dilakukan di API. Dilihat sendiri ya, baca sendiri. Namun ya mengapa kok penulis sebut lulus API pun kualitasnya nggak terjamin? Ada beberapa uji ya, selain dari ujinya memang dibuat lebih mudah, kita kan nggak tahu uji tersebut mudah atau sulit ya. Kalau sulit kan mestinya cuma sedikit oli yang lulus waktu zaman dulu. Tapi dulu itu banyak sekali oli yang pasti ada logonya gitu loh. Cuma sekarang ini jarang. Ini konsumsi bahan bakar penulis ya, 46,1, jalan 71. Kayak biasa ini penulis gas normal, gaspol 71 km per jam, konsumsi bahan bakarnya 46,4. Penulis jalan konstan ini ya, tadi risetnya awal-awal sebelumnya. Irit ya, terbukti ya irit ya, pakai saluran intake keluar berarti ini. Jalan segini loh ya, irit. Terus uji yang semacam CR stability yang menurut penulis nggak terlalu dieksplorasi. Uji ketahanan juga belum terlalu dieksplorasi. Jadi CR stability emang ada angka uji CR stability. Tapi ya nyatanya penulis pernah pakai oli API beneran ya, yang ada logo API-nya. Beneran ada logo API-nya. Tapi apa jenenge? Kenapa kok dimatikan? Karena ini untuk ngetes konsumsi bahan bakar ya. Kalau mandek ya tak patah ini. Bukan termasuk kondisi jalan ya. CR stability ada, tapi ya ujinya terlalu pendek menurut penulis. Uji apalagi? Terutama yang hubungannya sama film strength itu.
Kenapa? Karena ya waktu penulis nyoba oli yang API-nya beneran ada logo API-nya. Ada yang bagus emang, ada yang jelek tapi. Walau ada logo API-nya, penulis geber kencang wah gitu ya. Ternyata masih encer juga. Dicoba di hari kedua, makin encer juga. Itu pengalaman penulis pakai Motul multi power. Tentu ada juga yang ada logo API-nya tapi bagus. Oli mesran gitu ya. Mesran SAE 40 atau semua mesran lah ya. Zaman dulu ada logo API-nya loh. API SE ada, API SF ada. Jadi beneran ada logo API-nya. Sekarang ya nggak dipasang karena ya sudah kadaluarsa toh, license nggak bisa dipasang lagi. Tapi dulu ada bener API-nya. API-nya emang olinya berkualitas. Penulis dulu ya pernah juga sih coba oli opo itu. Ada logo API-nya juga, tapi elek. Mbuh lali jenenge oline opo. Kalau jajaran yang penulis punya sekarang si ono enggak ya sih yang ada logo HP-nya? Lupa, nanti penulis cari lah. Jadi ya apa ya? Karena ujinya sendiri memang nggak bisa menguji semua kemampuan oli. Jadi kita tetap bisa merasakan oli jelek walau olinya sudah beneran API. Apalagi ya sekarang banyak sekali yang nggak ada logo API-nya, ngaku-ngaku API SN, endi logone nggak ono. Kalau nggak ada logonya ya palsu. Mungkin ya kalau grup-grup oli besar ya LDIC yang ada PCMO itu ngomong, wah iya kalau apa pabrikan ngaku API SN dijamin beneran API SN. Apalagi merek impor dijamin nggak berani nipu. Maaf ya, penulis nyoba banyak oli itu merasa sering ditipu. Walau itu merek terkenal, walau itu merek yang sebelumnya pernah penulis puji. Jadi walau pabrikan besar pun nulis dibungkus bisa seenaknya. Apalagi ini Indonesia, jangan samakan Amerika. Kalau di Amerika klaimnya bombastis gitu ya, ada nyebut angka fixnya bisa tahan 5.000 km dijamin gitu, ada garansi macam-macam. Ya kena tegur sama FTC, Federal Trade Committee. Ini Indonesia gak ono sing ngono. Wong kekentalan aja bisa nggak sesuai bungkus. Ini ya sudah penulis rasakan sendiri. Masa iya ada oli 10W40 pagi-pagi mesin nggak bisa dinyalakan gara-gara terlalu berat oli ini. Saking beratnya muter angel, starter manual pun angel, mesin sampai susah mau menyala saking beratnya. RPM-nya turun rendah sekali saking beratnya. Apalagi padahal itu motornya sudah pakai pro kapasitor yang sangat membantu di RPM rendah. Jadi nyalanya mesin itu sampai deng saking ngantepe. Padahal namanya deng gitu kan. Motor matic soalnya. Ya wes lah. Intinya ya jangan terpaku sama API. API itu satu standar terendah, dua yang buat itu gumbulannya pabrik oli kabeh. Tiga, uji-ujinya memang lengkap, tapi ada beberapa faktor oli, beberapa sifat oli yang nggak bisa diuji. Dan ini yang juga mempengaruhi kemampuan oli. Terus 4, sekarang banyak yang API-nya palsu. Jadi percuma. Ngomong-ngomong API SN, API SP, apa-apa lah. Tapi bohongan, sama aja bohong ya.
sama kayak apa ya, perumpamaan standar gitu ya. Ini ada standarnya, ini standar apa ya wis, standar apa saya naik sembuh lah, standar SNI gitu ya, dijamin produknya sudah diuji macam-macam tapi palsu. Iya, berarti nggak diuji beneran ya. Ya wis lah, gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Intinya itu, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.